Selamat datang di podcast PHRI Bali, ruang diskusi yang menghadirkan perspektif baru tentang pariwisata Indonesia yang lebih dekat, lebih inklusif, dan relevan untuk kita semua. Saya Diah Permana, dan pada kesempatan kali ini, pada episode ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, khususnya bagaimana upaya kita meningkatkan wisatawan domestik untuk datang ke Bali. Nah, Bali selama ini kan sudah dikenal sebagai destinasi wisata kelas dunia. Namun di sisi lain muncul pertanyaan, apakah Bali sebetulnya sudah nyaman dan ramah bagi wisatawan domestik? Untuk membahas hal ini, kita sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa, seorang tokoh. Beliau adalah Rektor dari Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah atau ITBM, pengurus Lembaga Parekraf Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan juga menjabat sebagai Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Bali. Beliau tak lain dan tak bukan Bapak Dr. Andus Haji Ismoyo Sumarlan, Magister Pariwisata CHIA atau Certified Hotel Industry Analyst. Selamat datang Pak Ismoyo. Selamat datang juga Bu Dr. Diah. Saya tersanjung diundang oleh podcast PHRI Bali untuk kita diskusi, kita ngobrol, kita mencari inspirasi how to increase the business di Bali ini. Terima kasih sekali lagi Bu Dr. Diah. Iya, terima kasih Pak Ismoyo. Jadi kita memang dalam bincang-bincang hari ini, kita ingin membahas sedikit tentang isu yang akhir-akhir ini cukup viral ya Pak ya. Mereka mengatakan bahwa Bali ini ternyata tidak terlalu ramah terhadap wisatawan domestik. Nah, Bapak selaku petinggi di Muhammadiyah, di MUI, kemudian Bapak juga aktif dalam bidang pariwisata. Bapak pelaku pariwisata sangat lama kan Pak ya, sangat berpengalaman, senior kami. Kalau menurut Bapak itu apakah tepat dikatakan seperti itu? Apa pendapat Bapak tentang isu yang akhir-akhir ini viral? Terima kasih Bu Dr. Dewi. Jadi kami memang menyayangkan ada statement bahwa Bali tidak ramah terhadap wisatawan domestik. Sebetulnya sangat mudah disangkal karena event-event yang dilakukan oleh komunitas atau perkumpulan atau asosiasi di Indonesia itu sangat sering dilakukan di Bali. Contohnya nanti Pemuda Muhammadiyah tanggal 21 sampai 23 Mei itu akan mengadakan tanwir di Bali dan pesertanya ratusan pendatang, dan sudah terkonfirmasi juga bahwa Wapres akan datang. Dan sebelumnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia mengadakan juga Silaknas di Bali, sukses juga. Saya dulu sebagai Rektor ITBM Bali mengundang teman-teman Rektor Muhammadiyah dan Aisyah sebali mengadakan Rakornas di Bali, berjalan aman, nyaman, dan tidak ada masalah apa-apa. Dan juga Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, mengadakan kegiatan di Bali, everybody happy. Jadi kalau ada statement yang menyatakan bahwa Bali tidak ramah terhadap wisatawan domestik, mohon izin mungkin ada individu atau oknum yang merasa kecewa pribadi. Tapi overall mungkin kalau misalnya kita bisa lihat review secara umum, Bali untuk saya masih the best island in the world. Begitu ya Pak ya. Jangan ini, tapi ya kita komponen pariwisata di Bali, yuk sama-sama kita membangun lagi brand positif terhadap Bali. Itu mungkin untuk kondisi saat ini kami komunitas domestik lah, atau nanti ada Muslimnya, ada Kristianinya dan sebagainya, siap mendukung untuk mengadakan kegiatan-kegiatan di Bali. Terima kasih Pak Dr. Ismoyo.
ini kebetulan Bapak mengulas tentang lingkungan, kita sudah menghadirkan juga Ibu Setiati SSM Hum. Beliau adalah pengurus Lembaga Pariwisata Ekonomi Kreatif Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga Ketua Bidang Diklat Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Pemuliaan Sumber Daya Alam MUI Provinsi Bali. Bu Setiati, selamat datang di podcast PHRI Bali. Terima kasih Bu Dia yang cantik. Ibu tadi sudah mendengarkan juga ya Bu, apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Ismoyo terkait dengan isu lingkungan yang ada di Bali. Saya ingin mendapatkan pandangan atau perspektif dari Ibu, apa sih yang sebaiknya dilakukan di Bali, dilihat dari berbagai sisi yang berkaitan dengan lingkungan. Baik, jadi terima kasih. Ini saya akan bercerita best practice kami. Jadi saya kebetulan sebagai Ketua Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Pimpinan Wilayah Aisyah Bali. Jadi best practice kami itu kami mempunyai program yaitu sedekah sampah dan juga 3R. Di program sedekah sampah ini kami aplikasikan di SD Muhammadiyah 3 Denpasar dan alhamdulillah ini sudah go internasional dan mengundang para wisata yang ada di ranah internasional ini datang ke Indonesia, terutama berkunjung di tempat kami. Ibu bisa menceritakan apa itu sedekah sampah? Karena ini kali pertama saya mendengar. Betul. Ya. Jadi sedekah sampah itu adalah konsep atau program kami untuk bagaimana mengolah sampah plastik. Jadi sampah plastik itu dipilah dari rumah, kemudian dibawa ke sekolah untuk disedekahkan. Dan itu kita menuju ke ekonomi sirkuler juga. Jadi ternyata sampah itu juga bermanfaat loh. Kami juga pernah edukasi juga bagaimana mengelola sampah yang organik dan non-organik. Yang organik itu dari ekoenzim. Jadi ekoenzim ini kami buat sabun. Turunan sabunnya itu kami pernah ikut pameran yang diadakan oleh Parekraf, pariwisata dan ekonomi kreatif. Waktu itu menterinya masih Bapak Sandiaga Uno dan kami dapat apresiasi. Luar biasa. Karena sabun ekoenzim ini sudah dibawa ke Jepang dan juga ke Filipina. Seperti itu. Ya, jadi kami juga mempunyai program Mbak ke depannya ya, bukan hanya yang sudah berjalan, kita tetap berjalan. Kami mempunyai program yaitu ekowisata. Ekowisata yang ada di Bali itu mengangkat mangrove yang sudah terorganize dengan bagus. Itu adalah Batu Lumbang. Kami akan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kami akan mendampingi kelompok perempuan yang termarginalkan. Mereka adalah nelayan. Jadi nelayan ini mereka masih mengolah hasil tangkapan ikannya itu belum dikelola dengan bagus. Nah, kami akan mendampingi mereka, kelompok termarginalkan yang ada di Pulau Serangan, bekerja sama Dinas Lingkungan, juga Parekraf, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kami juga akan membawa isu ini nanti ke ranah internasional, karena memang kebetulan di Parekraf ini kami di bidang urusan internasional. Iya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Setiati. Kita ingin sambungkan hal ini, jadi saya juga ingin mendengar bagaimana sebenarnya dari perspektif media dalam rangka menanggapi isu-isu yang ada sekarang ini, viral yang kemarin ada, apakah itu benar, dan barangkali akan baik sekali jika kita akan berbincang selanjutnya dengan Bapak Muhammad Ridwan SPD. Beliau adalah pemimpin redaksi radarbali.id. Pak Ridwan, selamat datang di podcast PHRI Bali. Ya, selamat jumpa Bu. Terima kasih sudah datang. Ya. Dan kami ingin mendengar nih Pak terkait dengan, kita kan lagi ngomongin hal isu bahwa Bali tidak ramah terhadap wisatawan domestik. Nah, saya ingin mendengar bagaimana perspektif media dari hal ini. Silahkan Pak Ridwan. Terima kasih Bu Dokter. Jadi yang perlu saya highlight tentang hal ini, pertama bahwa hari ini kita dihadapkan kepada sebuah situasi di mana situasi ini adalah era digitalisasi dan singularitas. Ya, digitalisasi di mana dipenuhi dengan media sosial saat ini sebagai new media. Ya.
Kemudian juga singularitas eranya AI, di mana AI ini bisa membuat apa saja yang kita perlukan. Jadi saya ingin berkata bahwa situasi saat ini bisa diamplifikasi oleh netizen-netizen tentang opini-opini yang ingin dikembangkan, termasuk juga yang dikatakan tadi tentang Bali tidak ramah terhadap wisatawan domestik. Saya ingin katakan berdasarkan data yang saya dapat sebagai orang redaksi di media dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali, bahwa di 2005 saja hingga Desember kunjungan wisatawan domestik ke Bali itu mencapai 9,1 juta, Ibu. Ya. Lebih banyak dari Wisman. Lebih tinggi. Wisman kan? kurang lebih 6,7. Ya. Jadi saya ingin katakan bahwa animo masyarakat Nusantara untuk berkunjung ke Bali itu sangat tinggi. Ya. Kalau udah berbicara mau bertemu di Bali, berbondong-bondong mereka datang ingin ke Bali. Termasuk juga misalnya teman-teman saya sendiri, misalnya di grup Jawa Pos itu, kalau misalnya ada meeting di Bali, semua grup inginnya datang ke Bali dengan grup yang sangat penuh. Artinya tidak ingin ada yang ketinggalan untuk ikut ke Bali. Ingin datangnya komplit. Gitu Komplit. Ya, Pak, ya? Nah, persoalan hanya di Bali ini terimbas oleh regulasi tentang efisiensi, ya, di mana kementerian, dinas-dinas itu dibatasi dalam hal melakukan perjalanan dinas, kemudian meeting-meeting di luar. Padahal keinginan mereka juga kalau meeting di Bali itu sangat nyaman, karena bukan hanya mendapatkan berdiskusi atau bertemu di Bali, tapi juga mendapatkan sesuatu keramahan yang memang dijual oleh masyarakat Bali sejak dulu. Ya, Bali itu dikenal sangat ramah, sangat aman, Ibu ya. Kalau sekarang justru tidak aman tuh karena memang dikembangkan oleh opini-opini di media sosial. Ya. Bahwa memang ada data yang kita harus akui, di redaksi kami juga memberitakan tingkat kriminalitas di Bali itu meningkat. Kalau orang dulu berpersepsi bahwa Bali itu kalau menaruh sepeda motor di halaman tidak akan hilang, akan aman-aman saja. Sekarang mungkin bisa aja ada kasus orang meninggalkan kunci di motornya sudah bisa saja kecurian atau kemalingan dan lain-lain. Ini menjadi tugas kita bersama, terutama dari aparat keamanan untuk berkolaborasi dengan pemerintah, bagaimana upaya-upaya ini ditekan supaya image itu tidak berkembang. Tentang misalnya adanya ancaman-ancaman tentang transportasi yang kurang ramah, sekarang banyak macet di Bali dan lain-lain itu, saya pikir pemerintah sedang melakukan solusi-solusi ya. Skema-skema yang pertama yang pernah kita beritakan, pemerintah telah melakukan upaya untuk membuat MRT, jalan bawah tanah, ya, dari Canggu menuju bandara menuju Renon menuju Ubud, ya. Nah ini sudah ada groundbreaking, sudah ada semacam development engineering yang sudah dilakukan studi, ya. Cuman meskipun sampai hari ini belum ada realisasi ya, pemerintah juga sudah memberikan opsi yang lain. Opsi yang lain misalnya taksi air, ya, sebagai solusi lebih cepat daripada MRT itu tadi. Ya, dan itu sudah ada pembicaraan serius di antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan kita sudah penuhi ruang-ruang redaksi itu untuk membantu pemerintah bahwa image itu harus terbentuk agar Bali tetap menjadi favorit untuk dikunjungi di Nusantara ini. Destinasi favorit ya. Jadi saya juga kedatangan tamu, kita mendatangkan juga Bapak Dr. Adrid Indaryanto, SHMM. Beliau adalah cendekiawan, Pak. Beliau adalah akademisi yang datang dari ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Pak Dr. Adrid, selamat datang di podcast PHRI Bali. Terima kasih Bu Dr. Dia. Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Ya, kita melanjutkan bincang-bincang kita ya Pak ya. Tadi Pak Ridwan sempat menyampaikan bahwa edukasi itu sangat penting sehingga kita bisa meng-counter hal-hal yang sifatnya negatif dari dunia luar yang mengatakan bahwa Bali kurang ramah terhadap wisatawan domestik. Saya ingin mendengar Pak dari sisi akademisi, karena Bapak dari ICMI ya, bagaimana menurut pandangan Bapak terkait hal ini? Apa yang harus kita lakukan? Jadi dalam melihat pariwisata di Bali dari sudut akademis, itu kami melihat ada kurang lebih setidaknya ada 4 hal.
Pertama, diversifikasi tujuan wisata. Wisata itu harus kita diversifikasikan. Jangan hanya melulu melihat pantai, melihat gunung, menikmati danau. Tapi kita perlu fokus pada seperti ekoturism, kepada wisata pendidikan dan wisata research ya. Kami dengar saat ini pemerintah ingin Bali menjadi research center dan finance center. Ini suatu hal yang sangat menarik. Kedua, infrastrukturnya ini harus terpadu. Jangan tambal sulam. Belum 5 tahun ganti lagi plannya. Jalan-jalanan hanya itu saja. Kita harus punya alternative way ya. Transportasi umum harus kita galakkan. Kalau kita lihat Cina, Jepang, Korea itu sudah subway semua transportasi umumnya. Jadi tidak single expensive ya. Kalau di Bali hampir setiap orang punya sepeda motor, jalan sendiri, bawa mobil sendiri, akhirnya semua energi terbuang begitu saja. Tapi kalau kita ada transportasi umum itu akan banyak efisien yang bisa kita lakukan. Kemudian promosi pariwisata. Promosi pariwisata di Indonesia sendiri itu harus digalakkan. Teman-teman dari PHRI maupun pariwisata di Indonesia tentang Bali harus kita intenskan di Indonesia juga. Karena walaupun mereka di Papua, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Sumatera, itu masih terus perlu promosi dari Bali. Apalagi ada sekarang tujuan-tujuan wisata yang baru di Bali. Kemudian jangan khawatir, misalnya terkesan sedikit kuantitinya, tapi kualitasnya yang datang, orang Indonesia yang berkualitas datang ke Bali itu lebih banyak, itu justru lebih baik. Kuantiti malah tidak produktif, itu percuma. Jadi kita harapkan Bali akan lebih baik lagi ke depan. Banyak hal yang kita perlu perbaiki, tambah lagi consumer centric ya, consumer care. Kita harapkan ada tim di Bali yang terintegrasi, ada orang pariwisatanya, ada pemerintahnya, ada aktivis-aktivis lembaga kemasyarakatan. Itu bisa bersatu padu, bisa merespon setiap consumer komplainnya. Itu yang kita butuhkan. Jadi respon tentang kegiatan pariwisata di Bali itu biar lifetime bisa terjawab. Jadi itu yang kita butuhkan. Saya yakin baik domestik maupun internasional akan membutuhkan layanan seperti itu. Yang online mereka butuh apa di Bali, kita bisa respon dengan cara lifetime. Demikian, terima kasih Bu. Hal yang menarik sekali. Mudah-mudahan pihak pemerintah Provinsi Bali bekerja sama dengan stakeholders yang lain itu bisa menciptakan hal ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Adrit atas kehadirannya. Terima kasih Bu. Iya. Baik pemirsa, mari kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ismoyo, Ibu Setiati, Bapak Ridwan dan Bapak Adrit atas insight yang diberikan kepada kita pada hari ini. Dari diskusi ini kita bisa melihat bahwa Bali bukan hanya destinasi wisata dunia, tapi juga ruangan yang terbuka, inklusif, dan terus beradaptasi untuk semua. Semoga percakapan kita pada hari ini memberikan perspektif baru dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Bali untuk tetap menjadikan Bali sebagai destinasi favorit. Saya Diah Permana, pamit undur diri. Sampai jumpa pada podcast PHRI selanjutnya. Salam hangat dari Bali.